Selamat datang di channel Weta Narotama. Sebelumnya, Om Swastiastu. Nah, pembahasan kali ini yaitu mengenai soal tematik kelas 4 SD. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like atau komen jika ada pertanyaan, dan dibagikan jika video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tak kalah penting, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Thanks for watching. Silahkan mari kita simak baik-baik. Nah, untuk soal pilihan ganda terdiri dari soal 20 butir soal. Baik, lanjut saja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Keberagaman budaya di Indonesia harus disyukuri karena keberagaman budaya di Indonesia harus disyukuri karena merupakan anugerah dari Tuhan, yaitu jawabannya yang benar adalah B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam menjaga keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka kita harus menerapkan sikap saling menghargai budaya daerah lain. Jadi jawabannya B. Kalau menonjolkan budaya sendiri itu salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah saling menghargai budaya daerah orang lain ya, atau daerah lain. Lanjut soal nomor 3. Contoh sikap tidak mau menghargai keberagaman yang ada seperti mau berteman hanya dengan satu suku. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Jadi sikap yang tidak mau menghargai keragaman yang ada seperti mau berteman hanya satu suku saja. Seperti itu jawabannya, yang benar adalah C. Nomor 3. Nomor 4. Walau memiliki banyak keragaman dan perbedaan, namun bangsa Indonesia tetap satu seperti dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi jawabannya A, bukan negara Kertagama, bukan Ingarse juga. Jadi jawaban yang benar adalah Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 5. Berikut ini contoh keberagaman alat musik dari Indonesia kecuali. Jadi yang salah ya, yang bukan contoh keberagaman alat musik dari Indonesia, yaitu apa? Jawabannya adalah pianika, D. Soal nomor 6. Ide utama yang dibahas dalam sebuah bacaan dinamakan gagasan pokok ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah bacaan. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini ada teks. Perhatikan bacaan berikut ini untuk mengisi soal nomor 7 sampai dengan nomor 10. Nah, silakan kalian baca dulu terlebih dahulu ya. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, jika sudah, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Gagasan pokok dari paragraf pertama adalah Indonesia kaya akan keberagaman budaya daerah. Jadi itu ya gagasan pokoknya untuk soal nomor 7. Nomor 8. Contoh kesenian daerah di Indonesia menurut paragraf kedua adalah sebagai berikut. Nah, tadi kalian sudah baca, yaitu yang bukan ya, yang bukan kesenian daerah di Indonesia menurut paragraf kedua, kecuali artinya yang salah ya, jawaban yang salah. Berarti nomor 8 jawabannya A, senjata daerah. Soal nomor 9. Gagasan pokok pada paragraf ketiga adalah nomor 9. Kesenian daerah di Indonesia
seperti tarian dan pertunjukan sangat menarik. Seperti itu gagasan pokok pada paragraf 3 tadi ya. Nah, untuk soal nomor 10, informasi yang tepat yang dapat diperoleh dari paragraf 3 adalah tari kecak berasal dari Bali. Seperti itu ya, jawabannya D untuk soal nomor 10. Kemudian soal nomor 11, bunyi berasal dari benda yang apakah diam atau bercahaya, apa bergerak, apa panas. Yang pasti jika ada bunyi yang pasti benda tersebut bergerak. Seperti itu ya, jawabannya nomor 11C. Soal nomor 12, benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Jawabannya B. Soal nomor 13, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Ya, tidak mungkin benda-benda ya. Yang pasti bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Soal nomor 14, berikut ini adalah contoh sumber bunyi kecuali. Merupakan contoh sumber bunyi kecuali, berarti yang bukan merupakan contoh sumber bunyi, yaitu jawabannya untuk soal nomor 14 adalah lampu jalan. Ya, lampu itu tidak menghasilkan bunyi yang pastinya ya. Jadi jika kecuali berarti yang bukan, seperti itu, yang bukan jawabannya gitu. Untuk soal nomor 15, tinggi rendahnya bunyi dinamakan nada ya. Soal nomor 16, segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Jadi jawabannya D. Untuk soal nomor 17, contoh benda di sekitar kita yang berbentuk segi empat adalah apakah roda sepeda? Roda sepeda itu bentuknya lingkaran. Jadi jawaban yang benar adalah ubin lantai ya. Contoh benda di sekitar kita yang berbentuk segi empat adalah, mengapa bukan papan tulis? Karena papan tulis itu memang segi empat tapi tidak berada sepenuhnya di sekitar kita. Yang pasti adalah ubin lantai ya, lantai rumah seperti itu. Soal nomor 18, sarang lebah adalah contoh segi banyak berupa segi 6 ya, jawabannya B. Soal nomor 19, manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah. Nah, manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari contohnya membuat manusia mudah membuat bentuk bangunan ya. Jadi jawabannya B. Untuk soal nomor 10, soal 20, soal terakhir pilihan ganda. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang mempunyai titik-titik dan titik-titik yang sama besar. Jadi segi banyak beraturan adalah segi banyak yang pastinya mempunyai sisi dan sudut yang sama besar, itu yang beraturan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nah, sekian soal pilihan ganda. Sekarang kita lanjut ke soal isian singkat. Jumlah soal 10 butir. Baik, kita langsung ke soal nomor 1. Rendang, lumpia, ketoprak, dan gudeg adalah contoh keberagaman budaya Indonesia dalam bidang apakah transportasi atau elektronik? Yang pasti rendang, lumpia, dan ketoprak merupakan makanan ya, makanan. Jadi jawabannya makanan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Angklung adalah alat musik yang berasal dari daerah Jawa Barat. Jadi angklung adalah alat musik yang berasal dari daerah Jawa Barat.
Untuk soal nomor 3, informasi yang berupa tambahan uraian dari gagasan pokok dinamakan gagasan pendukung. Jawaban soal nomor 3 ya. Lanjut soal nomor 4, tidak adanya toleransi dan rasa saling menghormati perbedaan atas keberagaman budaya dari daerah lain bisa menyebabkan. Nah, jadi tidak adanya toleransi dan rasa saling menghormati perbedaan atas keberagaman budaya dari daerah lain bisa menyebabkan perpecahan atau permusuhan. Ya, jadi seperti itu jawaban soal nomor 4. Untuk soal nomor 5, suling dan saluang adalah alat musik daerah yang menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Jadi pasti ya kalau suling menghasilkan bunyi itu dengan cara ditiup. Soal nomor 6, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Ya, jadi itu merupakan arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Untuk soal nomor 7, selalu menghargai berbagai perbedaan budaya daerah lain akan dapat menjaga persatuan bangsa. Jadi jawaban nomor 7 adalah persatuan bangsa. Nomor 8, tari zaman berasal dari provinsi. Tari zaman berasal dari provinsi Angro Aceh Darussalam ya. Soal nomor 9, pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan agar bangsa ini tetap damai atau tentram atau aman ya. Jadi pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan agar bangsa ini tetap damai, aman dan tentram. Soal terakhir isian singkat ini sekarang adalah nomor 10. Segi banyak tak beraturan adalah segi banyak yang tidak mempunyai sisi dan sudut yang sama besar ya. Jadi segi banyak tak beraturan adalah segi banyak yang tidak mempunyai sisi dan sudut yang sama besar ya. Jadi tidak sejajar seperti itu. Nah, itu tadi soal isian singkat. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal uraian. Soal uraian ini jumlahnya adalah 5 butir. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Sebutkan keberagaman budaya bangsa Indonesia. Nah, jadi kita disuruh sebutkan keberagaman budaya bangsa Indonesia, yaitu contohnya keberagaman tarian daerah, keberagaman bahasa daerah, keberagaman rumah adat, keberagaman kesenian daerah, keberagaman pakaian daerah, keberagaman alat musik daerah, keberagaman upacara daerah, keberagaman makanan daerah. Jadi jawabannya nomor 2, sebutkan 10 nama-nama alat musik daerah beserta daerah asalnya. Nah, jadi 10 nama-nama alat musik daerah beserta daerah asalnya yaitu yang pertama, angklung berasal dari Jawa Barat, aramba dari Sumatera Barat, serunai dari Nusa Tenggara Barat, sampe dari Kalimantan Timur, gambus dari Riau, bonang dari Jawa Timur, cengceng dari Bali, saluang dari Sumatera Barat, kolintang dari Sulawesi Utara, gamelan dari Jawa Tengah, tifa dari Papua, tehyan dari DKI Jakarta, sasando dari Nusa Tenggara Timur. Jadi itu 10 nama alat musik daerah beserta daerah asalnya. Soal nomor 3, sebutkan contoh-contoh bangun yang termasuk segi banyak beraturan. Nah, jadi yang pasti yang mempunyai sisi yang sama ya. Contohnya yang pertama yaitu segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan segi 8 ya. Jadi itu jawaban nomor 3. Kemudian untuk soal nomor 4, sebutkan cara menjaga kerukunan dalam keberagaman budaya bangsa Indonesia.
Nah, adapun cara-cara menjaga kerukunan dalam keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain menjaga sikap toleransi, saling menghargai budaya daerah lain, mau berteman dengan berbagai suku, agama, dan ras dari daerah lain, tidak mengejek dan mengolok-olok budaya dari daerah lain, saling menolong dalam masyarakat. Jadi itu jawaban soal nomor 4. Nah, soal yang terakhir yaitu nomor 5. Sebutkan 10 alat musik beserta cara memainkannya. Nah, contohnya yang pertama yaitu suling dengan cara ditiup, gendang dengan cara dipukul, saluang dengan cara ditiup, gitar dengan cara dipetik, biola dengan cara digesek, trompet dengan cara ditiup, kecapi dengan cara dipetik, pipa dengan cara dipukul, angklung dengan cara digoyang, drum dengan cara dipukul, harmonika dengan cara ditiup, piano dengan cara dipencet. Seperti itu ya. Jadi itu merupakan pembahasan soal subtema 1 tema 1 kelas 4 SD. Nah, ini merupakan ada kata-kata. Jika hasilnya belum baik, ayo kita semangat lagi belajarnya. Jika hasilnya sudah baik, ayo mari kita terus tingkatkan. Jangan pernah berhenti belajar. Seperti itu ya. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika bermanfaat, jangan lupa klik like dan share dan subscribe channel Wetan Utama. Terima kasih.